Shalom, damai di hati, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus oleh karena Dia sungguh luar biasa dalam hidup ini. Dan saya pribadi bersyukur karena saya mendapat tuntunan Tuhan, demikian saudara-saudara. Dan pada minggu ini kita menyelesaikan satu kuartal. Kita ada pada pelajaran yang ke-13. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sedia mempelajari firman Tuhan. Kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk mempelajari firman pada hari ini yang memberikan kekuatan rohani bagi kami. Kami menyerahkan firman dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita pada sepanjang minggu ini adalah Israel di Mesir. Ayat inti terdapat di dalam Kejadian 47 ayat 27. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Gosen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Sahabat Tuhan yang diberkati Tuhan, pelajaran rohani pada minggu ini kita dapati ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa kitab Kejadian berakhir dengan kematian Yakub dan Yusuf. Dan yang lebih sangat kita perhatikan bahwa pengharapan Yakub dan Yusuf akan janji-janji Tuhan akan digenapi di masa yang akan datang. Dan poin yang berikut adalah sebelum Yakub pindah ke Mesir, dia harus berkonsultasi dengan Tuhan. Dan yang terjadi adalah Tuhan memerintahkan atau Tuhan menyatakan bahwa Yakub harus pergi ke Mesir. Itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang Israel dari kelaparan yang sangat mengancam. Dan poin yang berikut bahwa Yakub memberikan beberapa berkat untuk kedua anak Yusuf, dan Yusuf sendiri mendapat sesuatu yang ganda, dia mendapat hak kesulungan. Nah, mari kita perhatikan pelajaran ini. Di dalam Kejadian 37 ayat 14, Yakub berangkat dari Hebron dan dia tiba di Beersheba. Di tempat ini Yakub harus bertanya kepada Tuhan apakah mereka harus pergi ke Mesir. Dan jawaban Tuhan di dalam Kejadian 46 ayat 3, bahwa lalu firman-Nya, akulah Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Nah, sahabat firman yang diberkati Tuhan, di Beersheba ini Tuhan memperbaharui janjinya kepada Yakub. Apa janji yang Tuhan perbaharui di Beersheba? Yang pertama adalah kata Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Dan yang kedua, aku akan menyertai engkau ke Mesir, dan aku juga akan membawa engkau pulang ke tanah Kanaan. Itulah janji yang diperbarui di Beersheba. Nah, Yakub tiba di Mesir dengan 70 anggota keluarga termasuk Yusuf dan anak-anaknya. Nah, yang kita perhatikan di sini, perempuan-perempuan tidak dihitung, hanya laki-laki. Ini sama dengan Kejadian pasal 10, bahwa setelah selesai air bah, ada 70 suku atau 70 bangsa. Nah, poin rohani yang saya ambil dari pelajaran ini, bahwa sahabat firman, 70 suku atau 70 bangsa setelah air bah, 70 anggota keluarga Yakub yang tiba di Mesir, mereka semua menerima akan janji keselamatan. Dan bukan saja mereka menerima janji berkat keselamatan ini, tetapi janji berkat keselamatan ini dikhususkan bagi seluruh bangsa di bumi, seluruh manusia di bumi. Yang sangat istimewa adalah semua orang yang menerima pengampunan dan hidup kekal yang dibawakan oleh pengorbanan Yesus sendiri. Jangan kita sia-siakan pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana cara supaya kita tidak sia-siakan pengorbanan Yesus? Caranya adalah hanya satu-satunya adalah mengakui Dia sebagai juru selamat pribadi, mengakui kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam firman Tuhan,
dan setia padanya. Cara itu yang membuat saudara dan saya untuk menghargai akan pengorbanan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita lanjut dalam pelajaran ini. Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Kejadian 47 ayat 10. Mari kita perhatikan Kejadian 47 ayat 2 ayat sampai ayat yang ketiga, ayat 6 dan ayat yang ketujuh, bahwa informasi rohaninya yang pertama adalah Yusuf memperkenalkan saudara-saudaranya kepada Firaun sebagai seorang pengembala, ya. Dan satu cara yang Yusuf buat, dia tidak mengekspos, ya, tidak mengekspos godaan istana yang penuh dengan penyembah berhala kepada saudara-saudaranya. Apa respon Firaun kepada perkenalan Yusuf, ya, untuk saudara-saudaranya ini? Respon Firaun adalah Firaun memberikan daerah Goshen tanah yang baik untuk mengembalakan, ya, tanah yang baik untuk pengembalaan. Dan sekaligus Firaun menawarkan pekerjaan bagi mereka. Pekerjaan adalah mereka mengurus akan ternak Firaun. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, di ayat yang ketujuh, setelah kita perhatikan, setelah Yusuf memperkenalkan saudara-saudaranya, di ayat yang ketujuh Yusuf memperkenalkan ayahnya kepada Firaun. Dan yang terjadi di sini adalah Yakub memberkati Firaun. Sangat luar biasa bahwa seorang hamba yang sangat rendah digunakan Allah untuk memberkati seorang yang memiliki jabatan yang tinggi adalah Raja Firaun. Dan ini satu kebanggaan dari Tuhan bagi Yakub. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-7. Pelajaran rohani yang penting yang kita pikirkan bersama-sama adalah seperti ini. Sahabat firman diberkati Tuhan. Bagi Tuhan kebesaran sejati datang dari hubungan pribadi yang kuat dengan Allah sendiri. Bukan datang dari berbagai posisi yang kita kejar, berbagai kedudukan yang kita kejar, berbagai keinginan dunia yang kita kejar. Bukan, saudara-saudara. Oleh sebab itu, tinggalkan akan segala keinginan dunia yang saudara dan saya kejar. Sehingga berkat keselamatan itu Tuhan akan nyatakan bagi saudara dan saya. Kita lanjut, kita perhatikan pasal 48 ayat yang ke-16. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak. Ayat ini menjelaskan bahwa inilah berkat Yakub untuk Yusuf. Nah, Yakub mengangkat kedua anak Yusuf untuk menjadi anaknya, dan Yusuf mendapat hak istimewa, hak ganda. Hak istimewa adalah dia, yaitu hak sulung, ya, hak kesulungan. Di dalam Kejadian 48 ayat yang ke-5. Dan kita perhatikan dalam pelajaran ini, dalam acara pribadi Yakub merujuk beberapa peristiwa penting dalam hidupnya, ya, dan beberapa yang akan datang. Yang pertama adalah berkat Tuhan di Betel, ayat yang ketiga. Janji tanah perjanjian. Kematian Rahel di Efrat, ayat yang ke-7. Pemeliharaan Allah yang tetap, ayat yang ke-15. Perlindungan Allah, ayat yang ke-16. Pertumbuhan bangsa Israel, ayat yang ke-19. Dan kembali ke tanah Kanaan, ayat yang ke-21. Mari kita berpindah ke pasal yang 49. Jika saudara memperhatikan pasal 49 ini, saudara baca di sana bahwa Yakub memberkati 12 anaknya yang disebut 12 suku Israel. Ayat 1. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Yakub, sahabat firman, meramalkan masa depan setiap suku atau setiap dari 12 anak ini. Dan Yakub memberkati mereka, ya. Dan saudara akan baca rincian-rincian berkat di dalam pasal yang ke-49. Mari kita lanjut. Kita perhatikan pasal yang ke-50 ayat 25. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu. Kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Nah, inilah, ya,
Inilah pengharapan akan janji-janji Tuhan yang akan digenapi di kemudian. Ya, mari kita lihat. Yang pertama adalah Yakub mati dan dikuburkan di tanah Kanaan. Sangat istimewa adalah mayat Yakub diantar oleh orang Israel dan orang Mesir di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Lalu yang berikut, ketika kematian Yakub, saudara-saudara Yakub ini khawatir bahwa mungkin saja saudara-saudara Yusuf ini khawatir bahwa mungkin saja dia akan membalas dendam kepada mereka di ayat yang ke-15. Namun sahabat firman, Yusuf menanggapi kekhawatiran saudara-saudaranya ini. Saudara baca di dalam pasal ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Yusuf mengingatkan mereka bahwa Allah telah mengubah perbuatan buruk mereka menjadi berkat. Dan mereka akan tinggal di tempat itu dengan aman. Mari kita dengarkan kutipan ini. Biarkanlah Allah yang membuat rencana bagimu seperti seorang anak kecil. Percayalah pada pimpinan Dia yang akan melindungi langkah kaki orang-orang yang dikasihinya. Poin yang kedua dari kutipan ini, mari kita dengarkan. Bahwa Allah tidak pernah memimpin anak-anaknya kecuali anak-anaknya itu mau dipimpin. Kita dapat ini di dalam The Ministry of Healing, chapter 40, halaman 479. Mengakhiri pelajaran firman pada pelajaran yang ke-13 ini, ada beberapa poin penting yang saya mau sampaikan bagi kita, sahabat firman. Sebelum kita datang kepada poin-poin itu, saya mau sampaikan hal ini kepada kita. Bahwa janji berkat keselamatan itu diberikan kepada 70 suku setelah air bah, dan diberikan juga kepada 70 keturunan dari Yakub ketika ada di Mesir. Dan bukan saja saudara, bukan saja mereka itu menerima berkat janji keselamatan ini, tetapi janji keselamatan ini diperuntukkan bagi semua bangsa, bagi semua manusia yang mau datang kepada Yesus. Dan harapan yang sama berlaku bagi kita hari ini. Apa harapan kita? Harapan kita bahwa Yesus segera akan datang kembali untuk membawa saudara dan saya, membawa umat-umat yang setia padanya, membawa umat-umat yang mengakui kebenarannya, dibawa ke Kanaan surgawi. Itulah janji berkat Tuhan yang akan digenapi. Kenyataan rohani di pelajaran ini bahwa akhirnya Yusuf memikirkan kematiannya dan menatap masa depan. Dia percaya bahwa Tuhan akan mengunjungi Israel dan membawa mereka keluar dari Mesir. Oleh karena itu, ia meminta peti matinya untuk dibawa ketika itu terjadi. Di ayat yang ke-25 dari pasal yang ke-50. Sahabat firman yang diberkati Tuhan. Inilah harapan Yusuf. Dan harapan ini juga menjadi bahagian saudara dan saya. Mari kita lihat poin yang pertama. Berkat itu bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk semua bangsa. Dan rencana keselamatan mencakup semua orang yang menerima pengampunan, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, akan dibawa oleh Tuhan ke Yerusalem baru. Artinya sahabat firman, Yesus sangat rindu menyelamatkan saudara dan saya, manusia yang berdosa. Kerinduan Yesus bahwa semua manusia harus diselamatkan. Apa sambutan kita, saudara-saudara? Sambutan kita, mari kita perhatikan poin yang kedua dan poin yang ketiga. Tinggalkan segala sesuatu yang membuat saudara dan saya, yang menyenangkan hati saudara dan saya di dunia. Tinggalkan itu. Karena poin yang kedua adalah, bagi Tuhan kebesaran sejati datang dari hubungan yang kuat, hubungan pribadi yang kuat dengan Allah. Bukan dengan posisi atau kedudukan atau segala sesuatu yang kita kejar di dunia ini. Bukan, sahabat firman. Dan ketika hubungan pribadi kita kuat dengan Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita ke Yerusalem baru. Poin yang ketiga, sahabat firman. Kita lihat bahwa janganlah kita takut dalam menghadapi hidup ini, karena Allah selalu setia menolong saudara dan saya.
Buktinya sahabat firman, dari kasih Yusuf kepada saudara-saudaranya, kita dapat pelajaran yang istimewa. Bahwa kejahatan yang dibalas dengan kebaikan akan membawa faedah yang lebih besar dalam kehidupan saudara dan saya. Poin yang berikut adalah sahabat firman. Jika saudara dan saya ingin dibawa ke Yerusalem baru, tinggalkanlah segala hal kebencian kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Tinggalkan itu, saudara-saudara. Karena mungkin dengan kebencian atau iri hati yang ada pada saya dan saudara akan menghalangi saudara dan saya untuk dibawa ke tanah perjanjian, itu negeri semawi atau surga itu sendiri. Saya yakin bahwa saudara rindu untuk berada di sana. Amin, saudara-saudara. Saya juga rindu berada di sana. Firman Tuhan yang sangat luar biasa menolong saya, memberikan teguran, memberikan motivasi, memberikan nasihat untuk saya dapat mempersiapkan diri saya dengan sepenuh hati untuk menerima hidup yang akan berikan ketika terjadi hari Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga atas firman yang kami pelajari pada hari ini. Terima kasih kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mempelajari firman, dan kami mohon kiranya Roh Kudus akan mengartikan yang kami pelajari, sehingga kami boleh mengambil langkah saat ini untuk tetap setia pada Tuhan, dan kami rindu ketika terjadi hari Maranatha kami diselamatkan. Terima kasih juga karena kerinduan Tuhan untuk selamatkan kami manusia yang berdosa. Ajarlah kami untuk kami dekatkan diri kami kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk kami menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Ajarlah kami untuk kami mengakui kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam kitab suci. Ini akan menolong kami untuk hidup lebih dekat dengan Yesus. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.